Dan berapa harganya bang? Ada cracknya nggak bang? Oke. Nah di masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi, saya rasa kerja remote seperti ini sangat disukain ya, sangat banyak sekarang lagi booming. Awalnya memakai software bajakan gitu kan. Nah disitulah saya mulai merasa kok rasanya nggak enak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan desainer, ini adalah video lanjutan setelah video pertama saya yang saya upload kemarin mengenai video setelah rebranding ya, channel saya di Band Design, yang sedikit menjelaskan tentang cara membuat kalender menggunakan software Adobe XD. Jadi setelah saya rebranding, kemudian saya buat semacam tutorial sederhana ya. Kemudian saya upload di YouTube di channel saya tersebut, dan saya coba share di sosial media seperti di Facebook, kemudian di WhatsApp, Instagram, TikTok termasuk juga. Ada beberapa rekan atau teman atau kenalan yang bertanya, "Bang, Ben, itu software apa sih? Adobe XD itu." Terus ada juga yang bertanya, "Bang, itu downloadnya di mana? Bagaimana cara mendownloadnya? Dan berapa harganya bang? Ada cracknya nggak bang?" Ya, jadi memang yang kita ketahui selama ini rata-rata software desain itu yang bagus-bagus seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu kan memang dia berbayar ya, harus keluarkan. Atau kalau kita pakai versi yang ada cracknya, yang ada null, itu kan berarti versi yang sudah di crack sama orang. Jadi itu ya dibilang ilegal lah makanya ya. Walaupun saya juga sebenarnya pernah pakai, tapi sekarang saya sudah menghindarin software-software yang ilegal dalam arti kata seperti itu. Ya karena saya merasa kalaupun kita gunakan apalagi untuk melakukan desain yang untuk kita mencari uang, itu bisa tidak berkah gitu ya. Tidak berkah dalam arti kata ya, mungkin kita bisa dapat uang, tapi ya bisa nggak berkah lah, nggak nyaman gitu rasanya. Jadi saya senang sekali begitu keluar Adobe XD, dan saya lihat ini software yang dikeluarkan Adobe ini sangat powerful, dan yang sangat mengesankan adalah dia gratis, free. Bukan free trial ya. Kadang-kadang kan ada software juga yang berbayar, dia free trial menggunakan selama 15 hari atau 30 hari atau mungkin berapa hari, 45 hari lah biasanya paling panjang. Nah ini enggak, lifetime free. Jadi kita mendownload bisa kita gunakan seumur hidup gitu. Bisa digunakan selama-lamanya. Nah jadi, wah ini software yang bagus sekali gitu. Saya coba pelajarin, saya coba gunakan. Kebetulan memang ya sangat powerful ya. Jadi beberapa fitur itu sangat nyaman dipakai. Jadi memang saya jelaskan sedikit. Adobe XD ini adalah software dari Adobe. XD ini dibuat untuk keperluan sebenarnya UI UX ya, user interface atau user experience, untuk mendesain sebuah web, sebuah aplikasi, kemudian membuat prototipe-nya di antara koneksi-koneksi antar halaman, ada tombol button, tombol segala macam gitu kan, dibuat animasi prototipe-nya. Kemudian juga dia menyediakan untuk fasilitas kalau kita bekerja dalam tim. Jadi kadang-kadang perusahaan yang besar mempunyai banyak tim yang terpisah, mungkin satu di kota mana, satu di kota mana. Nah dengan Adobe XD ini bisa terhubung gitu kan, bisa saling mengomentari, kemudian saling memperbaiki. Nah di masa-masa seperti sekarang ini, masa pandemi, saya rasa kerja remote seperti ini sangat disukain ya, sangat banyak sekarang lagi booming. Jadi kebetulan ya saya melihat, saya sendiri kebetulan sebenarnya karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan. Mungkin yang kenal saya tahu lah ya. Saya jelaskan sedikit. Saya ini basicnya adalah seorang civil engineer dari salah satu universitas di Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya.
Kemudian saya punya hobi sekarang sudah jadi praktisi lah ya, sudah jadi praktisi untuk digital design. Jadi saya dulu memang suka awalnya kan mendesain rumah karena background saya civil engineer gitu ya. Jadi saya suka mengotak-atik ruangan, kemudian membuat layout segala macam. Memang kebetulan pekerjaan saya di hal tersebut. Kemudian saya belajar terus tentang internet marketing di sela-sela saya bekerja gitu kan. Melihat internet, saya mencoba apakah betul. Dulu di awal-awal itu ya saya ceritakan sedikit. Ini semacam review ke belakang saya ya. Jadi ini video bukan membahas tentang Adobe XD, mereview sedikit kenapa saya bisa terjun ke desain gitu ya. Jadi di awal-awal itu saya berkecimpung di internet marketing lumayan ya. Dulu di waktu saya bekerja di salah satu konsultan asing gitu kan di kota Aceh, saya melihat wah ini internet marketing ini apakah betul gitu kan, orang bisa mencari uang di internet. Kemudian saya pelajarin mulai dari dulu mungkin yang di tahun 2000-an awal ya, 2003, 2004 itu sangat booming namanya SMUO, semua ya, sistem mesin uang otomatis ya. Saya pikir wah ini maksudnya gimana gitu kan ya. Saya coba dulu harganya sekitar 60-70 ribu gitu ya, dan waktu itu lumayan berat lah, ini apa maksudnya. Saya ya begitulah ceritanya. Kemudian berkembang lagi, pada akhirnya saya bertemu dengan satu forum di situ namanya Kaskus, mungkin sampai sekarang masih ada. Kaskus itu di situ juga macam-macam dibahas, mulai dari segala macam tentang teknologi segala macam. Nah, salah satu di subforumnya itu ada mengenai internet marketing. Yang saat itu lagi booming adalah Google AdSense ya. Google AdSense saat itu bukan seperti saat ini. Jadi sekarang orang lebih mengenal AdSense itu adalah YouTube AdSense. Padahal AdSense sudah lama, dulu istilahnya menggunakan website. Jadi kita membuat website, kemudian kita mengisi artikel, kemudian kita melakukan SEO, search engine optimization, melakukan membuat artikel yang banyak. Kemudian kalau ada pengunjung atau ada visitor mengunjungi website kita, terus dia membaca artikel kita dan dia melihat nanti kalau setelah disetujuin website kita tersebut akan menampilkan iklan-iklan yang dipilih sama Google. Jadi iklan itu akan berhubungan. Misalkan kita membuat website tentang rumah ya. Saya dulu membuat website tentang rumah. Saya coba buat website tentang rumah, bagaimana mendesain rumah segala macam. Sekarang websitenya mungkin sudah hilang ya. Waktu itu berbasis WordPress. Ya ada pengunjung. Ya alhamdulillah saya pernah sempat gajian sekali di tahun itu. Dan setelah itu berkembang. Ini mulai banyak melakukan spamming artikel ya. Spamming artikel menggunakan seperti AGC ya, Automatic Generated Content. Jadi semacam robot lah gitu. Jadi kita pasang plugin di website kita tersebut, dia yang mencari artikel, kemudian dia pasangkan ke website kita tanpa kita melakukan apapun. Kerjanya semua otomatis. Tapi yang paling terakhir Google tahu bahwa itu artikel ya tidak asli gitu kan. Jadi ini mencaplok artikel orang lain gitu kan. Nah kemudian banyak macam-macam itu terjadi, begitulah ceritanya hingga pada akhirnya menurun popularitas Google AdSense website tersebut. Kemudian saya ya di mana waktu saya belajar ada, sekarang forumnya pun masih ada. Dulu namanya forum AdSense ID, sekarang mungkin masih ada AdSense ID. Cuman waktu itu sangat banyak yang berkontribusi di forum itu. Sekarang saya lihat sesekali saya masuk lagi kembali ke situ, sudah sedikit artikel-artikel yang bagus. Kemudian orang lebih beralih ke forum langsung, semacam grup di Facebook gitu ya. Oke, itu kembali. Jadi kilas balik. Kemudian dari situ saya belajar bagaimana cara membuat website, mulai dari Blogspot, kemudian WordPress, kemudian pada akhirnya semacam belajar sedikit coding lah ya untuk membuat HTML segala macam gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, saya juga sudah berkeluarga, harus bekerja yang lebih intens untuk mendapatkan penghasilan bulanan. Jadi harus ibaratnya kalau kita belajar sesuatu itu tidak sampai maksimal gitu. Nah pada akhirnya saya ketemu di satu website
itu dimana desain itu bisa dilombakan gitu, dilombakan mungkin sebagian di tahun 2013 atau 2014 ya, itu desain itu bisa dilombakan. Wah, asik juga ini kan. Kebetulan memang hobi dan antusias saya di desain. Waktu itu saya menggunakan Photoshop, awalnya memakai software bajakan gitu kan. Nah, disitulah saya mulai merasa kok rasanya nggak enak gitu. Nah, kemudian saya lihat sekarang sistem Photoshop itu bukan membeli. Waktu itu kan harganya mungkin sampai $1.000-2.000 gitu. Siapa yang punya uang menginvestasikan seperti itu gitu kan. Sementara penghasilan kita belum ada. Nah, di salah satu situs ini kebetulan saya mendapat beberapa, lumayan lah ya, mendapat penghasilan lumayan, namanya Top Coder. Mungkin rekan-rekan Top Coder yang melihat video ini mungkin tahu ya. Di situ lumayan dia sistemnya digaji dengan dolar, jadi kita lomba, nanti ada semacam requirement dari si klien, dia meminta dibuatkan website atau aplikasi seperti ini dengan ketentuan warna seperti ini maunya, artikel seperti ini. Jadi tata letaknya seperti kita main puzzle gitu ya, seperti kita main puzzle, kita taruh button di mana, artikelnya di mana, kemudian warnanya seperti apa gitu kan, kesesuaian layout gitu kan. Nah, hanya untuk mendesain seperti itu. Ya namanya belajar ya, kita coba lah belajar, browsing, lihat di YouTube segala macam. Nah, jadi saya menggunakan Photoshop di awal-awal, kemudian alhamdulillah berhasil, beberapa kali menang. Kemudian saya lihat di Adobe sendiri menawarkan itu software namanya subscribe per tahun. Itu waktu itu harganya cuma sekitar 1,1 atau 1,2 juta. Dapat 2 software, yaitu Photoshop sama Lightroom ya, Lightroom untuk pengeditan fotografi ya waktu itu. Ya terakhir saya subscribe per tahun, ya saya pikir ya udahlah, saya bisa mendapatkan hasil dari sini, saya mungkin bisa lebih berkah gitu. Jadi itu di 2014 sampai 2015, 2016, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja saya yang lama untuk fokus di desain tersebut sambil terus membuka semacam usaha kecil di bidang sesuai dengan background saya di civil engineer ya. Nah, di awal 2016 ya itu ya mungkin bagi pelaku-pelaku bisnis konstruksi itu merasakan ya bagaimana project menurun, kemudian ya begitulah. Nah, dan di situ saya mulai memperdalam lagi ilmu desain saya. Saya lihat ada software Adobe XD. Nah, di situ saya mulai pelajarin, saya mulai ya tertarik di situ ya. Nah, kembali ke masa saat ini semenjak ada pandemi corona ini, ya kita mau tidak mau lebih banyak di rumah gitu. Mau tidak mau lebih banyak rumah, ya mungkin untuk karyawan sebagian itu ada yang dirumahkan gitu kan, ada yang mendapat gaji mungkin hanya 50%, ada yang 70%, ada yang mungkin cuma 30%, ada bahkan yang mungkin langsung dirumahkan tanpa digaji gitu kan. Nah, jadi bagaimana? Jadi mau tidak mau kita harus mengikutin kalau saya dulu pernah diajarkan sama beberapa mentor saya bahwa kalau kita melihat sesuatu jangan melihat dari sisi negatifnya, kita lihat dari sisi positifnya seperti apa. Pandemi ini sifatnya kita bagaimana menyikapinya, kita ambil sisi positifnya. Ya mau nggak mau paling tidak kita harus menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan dalam arti kata, wah dari zaman sekarang berarti harus lebih intensif saya melakukan kerja dari rumah gitu kan, kerja dari rumah sampai ya saya pikir ya udahlah saya all out lah di situ gitu kan. Nah, jadi beberapa hari ini saya mencoba mereview kembali beberapa tutorial yang saya bikin dalam waktu sebulan ke belakang ya. Di pertengahan bulan Ramadan saya mulai membuat video ini. Awalnya saya ingin membuat tutorial dasar Adobe XD ini berbayar ya. Saya sudah menyiapkan satu website namanya Asset Design. Saya ingin membuat berbayar ya, mungkin tidak mahal lah, mungkin sekitar level 100 ribu lah untuk membernya untuk belajar di situ. Tapi saya pikir ya di zaman sekarang orang lagi kesulitan mau belajar ilmu baru harus membayar lagi, ya udahlah. Saya setelah berdiskusi sama keluarga sama istri, ya udahlah saya buat aja di channel YouTube saya. Kebetulan channel YouTube saya ini saya buat mungkin di 7 tahun yang lalu. Di saat itu mungkin AdSense belum ada ya, YouTube AdSense. Saat itu saya gunakan YouTube sebagai salah satu poin untuk SEO website saya. Kadang-kadang juga waktu itu ada kontes SEO, kontes SEO. Ya jadi beberapa mungkin video-video yang lalu-lalu itu isinya nggak nyambung gitu ya, tentang oli, tentang Yamaha. Ya waktu itu memang
tentang laptop Acer. Waktu itu kebetulan ada semacam semacam kontes SEO yang mengharuskan kita mereview produk mereka. Jadi salah satu optimasinya itu kita harus membuat semacam video original di website kita. Jadi saya buat website kita, kemudian dilinkkan ke YouTube. Nah, nanti kalau ada orang yang mencari di YouTube, tentu dia akan melihat ke website kita gitu. Jadi websitenya sendiri sekarang sudah termaintenance ya, mungkin sudah terdelete. Website saya sendiri mungkin ada tinggal 3 atau 4 lah ya. Salah satunya mungkin yang saya pertahankan yang sangat unik, domainnya itu Business Internet ID. Kemudian juga ada ya Asset Design ini sendiri. Ada juga saya mencoba website untuk menjual kaoscapri.com. Ini mungkin usaha UMKM, kalau bahasa kerennya startup saya coba ya. Jadi pelan-pelan saya membangun usaha sendiri ya. Pada awalnya orang bertanya, "Bang, umurnya berapa bang? Rambutnya sudah berubah tuh bang, kok masih mau mencoba hal-hal yang baru, tidak mengikutin aja?" Iya, saya pikir ya, saya menjawab gini, dengan orang yang bertanya seperti itu, teman saya sendiri sih bilang gitu. Saya bilang, "Kamu kenal sama KFC atau pernah makan di KFC?" "Oh pernah bang." "Kamu tahu siapa yang menciptakan KFC?" "Nggak tahu bang." "Ya coba kamu browsing, kamu Google, itu pencipta KFC itu namanya mungkin sebagian orang tahu ya, mungkin rekan juga tahu, itu namanya Colonel Sanders. Colonel Sanders ini ya mungkin di sini nanti akan saya buat fotonya ya. Colonel Sanders ini memulai usahanya itu setelah dia pensiun dari militer di umur 50-an gitu kan. Dengan semangat, dengan segala macam. Jadi banyak beberapa tokoh-tokoh itu yang memulai usaha startupnya itu di atas umur 40-an. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk memulai usaha baru ya. Tidak ada istilah tidak mungkin untuk hal itu. Jadi kita cuma yakin, percaya, insya Allah jalan keberkahan, jalan rezeki akan tetap ada. Oke, mungkin itu penjelasan saya mengenai sedikit ya, awalnya mungkin tentang Adobe XD, kemudian semacam saya macam curhat ya. Cerita ya, bukan curhat sih. Kalau curhat mungkin lebih identik dengan hal-hal negatif ya. Tapi sebenarnya nggak, bercerita saja bagaimana saya sampai bisa berkecimpung di dunia desain. Terus saya rebranding YouTube saya menjadi Band Design. Awalnya saya mau buat namanya tutorial design, tapi tutorial design terlalu umum lah ya. Mungkin Band Design, mungkin apa yang saya ketahui saya sharing di situ, apapun yang saya bisa berbagi di situ ya. Oke, demikian video penjelasan kenapa saya sampai bisa rebranding channel ya, rebranding channel saya di Band Design ya. Untuk beberapa hari ke depan saya lagi fokus mengedit beberapa video yang sudah saya sediakan di Adobe XD ya. Ada 30 materi, sebenarnya saya siapkan 50 materi ya, 50 materi lengkap sampai dengan pendalaman untuk kelas expense-nya itu. Untuk hal yang expense itu sampai bagaimana menggunakan prototype-nya segala macamnya. Saya pun lagi belajar untuk prototype, jarang saya gunakan, tapi cukup ringan. Adobe XD ini saya gunakan macam-macam. Kalau cuma untuk sekedar mendesain sebuah banner misalkan untuk thumbnail YouTube ya, mungkin untuk banner kegiatan. Nah sekarang udah mau Idul Adha ya, Idul Adha membuat banner kurban segala macam ya. Nggak tahu kurban ada nggak ya, tetap ada mungkin saya rasa walaupun pandemi ya, banner kurban segala macam ya. Mudah-mudahan nanti saya buatkan tutorialnya, saya sertakan juga link untuk downloadnya, source-nya dari mana kita dapat gambar-gambar, bagaimana kita mengeditnya. Sangat ringan sekali, dan yang penting software ini adalah gratis dan legal ya, gratis dan legal. Jadi insya Allah berkah, insya Allah bisa bermanfaat. Mengenai hal-hal lain yang ingin didiskusikan, yang ditanyakan, silahkan berkomentar di link di bawah ini. Setelah video ini saya akan membahas bagaimana apa itu Adobe XD secara rinci. Mungkin saya lebih banyak di screen recording ya, tidak menampilkan saya. Jadi ini cuma perkenalan karena ada yang bilang kalau suara aja melihat nggak tahu orangnya kayaknya kurang seret gitu ya. Anak saya bilang, ya kenapa nggak foto ayah di situ, tapi ayah nggak ganteng, nggak apa-apa lah ya, yang penting orang tahu ya. Ini kebetulan habis baru pangkas dan kelihatan
mulai senior ya, mulai ada rambut putihnya. Jadi demikian rekan-rekan desainer ya. Ya, semua saya bilang yang menjadi subscriber saya panggil desainer karena pada dasarnya desain itu adalah rencana ya. Desain itu adalah bagian dari rencana. Jadi kita pasti pernah melakukan, pasti dan selalu merencanakan, ya paling tidak merencanakan hidup kita bagaimana ya kan. Mendesain hidup kita bagaimana. Jadi ada pepatah bilang gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Jadi kita desain hidup kita dengan baik. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali normal, walaupun sekarang sudah new normal dengan protokol COVID. Oke, demikian video singkat saya ini. Ya mungkin saya masih kurang fokus nih di mana kamera, jadi kadang melirik kiri, melirik kanan. Saya melihat bagaimana penampilan saya. Jadi saya merekam juga masih menggunakan ya namanya YouTuber pemula ya, merekam menggunakan handphone. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, kesalahan, kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, dengan opini-opini saya, mohon dimaafkan. Yang jelas semoga kita makin kuat, makin hebat, dan makin berkah hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah rekan desainer, terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe, membunyikan lonceng, like, dan share ke media sosmed lainnya. Terima kasih, rekan bisa melihat video lainnya di layar yang akan muncul setelah ini. Sampai bertemu kembali. Cheerio!